Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Doa saya kita semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Kiranya damai, kasih dan sukacita daripada Kristus melingkupi kehidupan kita sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan rohani Benih Injil. Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah mengampuni. Ayat Alkitab diambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit hati sama seperti orang yang sedang digigit ular berbisa. Jika tidak segera diobati, maka racun yang telah masuk ke tubuh orang tersebut akan segera membunuhnya. Dalam situasi ini, tidak ada hal yang perlu dilakukan selain mencari pertolongan untuk mendapatkan pengobatan yang bisa menyangkal atau mematikan racun tersebut. Dan adalah hal yang keliru dan bodoh apabila seseorang yang baru dipakut ular lalu dengan penuh amarah dia berusaha untuk mengejar dan mencari ular itu untuk membunuhnya. Padahal sekalipun dia berhasil untuk membunuh ular itu, hal itu tidak akan menolong nyawanya. Dan pada saat dia sibuk mencari dan ingin membunuh ular tersebut, dia bisa kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup, sebab racun ular tersebut akan menjalar ke seluruh tubuhnya dan akhirnya dia akan mati. Demikian juga hidup kita ketika sedang terluka oleh sakit hati. Sedalam apapun luka yang kita alami dan sesakit apapun luka yang kita alami, hal yang harus kita lakukan adalah mencari solusi bagaimana supaya sakit hati yang telah meracuni hati kita segera disembuhkan. Adalah hal yang keliru dan bodoh apabila kita ingin melampiaskan perasaan amarah dan dendam kepada orang yang sedang melukai hati kita, sebab itu tidak menolong dan tidak memberi dampak apapun akan kesembuhan luka hati kita, melainkan akan memperparah dan membuat keadaan lebih buruk. Dan seandainya pun kita berhasil membalaskan dendam, bahkan melukainya lebih parah dari apa yang kita alami, hal itu tidak akan membawa faedah apa-apa selain hanya memuaskan perasaan amarah kita saja. Mengampuni adalah satu-satunya cara agar kita dipulihkan dari kepahitan kita. Akan tetapi pada saat kita berupaya untuk membalaskan dendam, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan luka batin kita. Dan hal itu akan membunuh iman kita, sehingga kita akan mati pelan-pelan secara rohani. Dan hal ini akan membuat kita hidup dalam kegelapan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 berkata, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Hidup dalam kepahitan dan akar pahit akan membuat kita berada dalam kegelapan. Sebab oleh karena ketidaksediaan kita untuk mengampuni, membuat kita tidak diampuni oleh Allah. Matius pasal 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan jika Allah tidak mengampuni kita, maka sudah pasti kita akan mati dalam kepahitan yang membinasakan. Dan jika sampai seperti ini hidup yang kita jalani, betapa rugi dan sia-sianya hidup itu, dan betapa mengerikan akhir kehidupan kita dalam kebinasaan hanya karena kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang lain.
Akan tetapi, jika kita bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita, sehingga kita akan hidup dengan sukacita dan bahagia oleh karena telah bebas dari kepahitan dan hidup dalam terang yang kelak akan kekal, hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pada saat hari ini. Kiranya renungan ini mengingatkan kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami Tuhan berdoa kiranya hati kami Engkau jamah melalui Roh Kudus, sehingga kami bersedia dengan segenap hati kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, sehingga Engkau juga akan mengampuni kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.